Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Semua masuk? masuk. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya bisa dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang usaha dan daya. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang energi. Di pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah membagikan bahan ajar untuk energi. Nah, apakah kalian itu sudah membaca semuanya? Sudah, Bu. Sudah dibaca. Oke, bagus ya. Nah, sebelum masuk ke materi energi, kita mau refresh dulu nih materi yang sebelumnya tentang usaha dan daya. Nah, oke. Kalau kita melihat orang mendorong sebuah meja itu kan bergerak. Berarti orang itu melakukan melakukan gaya. Kalau ada gaya, berarti ada usaha. Betul sekali ya Mbak Vita. Nah, usaha itu ada karena adanya dorongan dan atau gaya yang menyebabkan sebuah perpindahan. Jika tidak ada perpindahan, maka tidak ada usaha. Nah, selanjutnya, ketika kita melihat ketiga alat elektronik ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Listrik. Benar, listrik. Semua alat ini menggunakan energi listrik. Nah, di energi listrik itu apakah ada usaha atau apakah ada perpindahan? Di energi listrik itu ada perpindahan ya. Nah, buktinya gimana? Buktinya listrik itu alat ini bisa menyala karena ada listrik. Berarti kalau tidak dialiri listrik, berarti tidak menyala. Berarti ada perpindahan listrik antara di stop kontak ke menuju alatnya ini. Oke? Nah, karena itu hari ini kita akan mempelajari tentang pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana hubungan antara usaha, energi, dan daya. Kedua, kita akan mengolah data menggunakan penggunaan daya listrik peralatan rumah menggunakan Google Colab. Ketiga, yaitu menganalisis estimasi biaya listrik di suatu rumah. Dan keempat adalah menyusun strategi penggunaan energi listrik yang lebih hemat. Nah, Ibu sudah mengirimkan ILKPD ke grup WhatsApp kalian.
bagaimana cara menilai kalian? Baik. Selain itu, kalian geser ke halaman ke halaman 3. Nah, di halaman 3 itu ada orientasi pada masalah. Di sini kalian akan diberikan suatu kasus di mana ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Raka, itu ingin menekan biaya listrik di rumah mereka. Nah, tugas kalian adalah untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama, kalian harus mengidentifikasi informasi apa saja yang telah diketahui dari bacaan di halaman keempat tadi. Terus mengisinya di halaman kelima di bagian ini, dan di bawahnya itu masalah apa yang harus kita selesaikan. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Sudah selesai mengisi semuanya? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah selesai semua, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, di mana kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk melakukan analisis ke sebuah Google Colab. Kalian pernah menggunakan Google Colab? Belum. Oke. Ibu akan memperkenalkan kalian Google Colab. Siap. Google Colab itu apa sih? Nah, Google Colab itu biasanya digunakan untuk menjalankan kode pemrograman. Kode pemrograman itu yang paling kalian kenal itu biasanya ada di kalkulator. Nah, di dalam kalkulator itu ada sebuah kode yang bisa, kalau kalian pencet 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, sama dengan 2. Itu adalah programnya kalkulator. Nah, di Google Colab sendiri, Ibu beri contohnya itu menghitung usaha. Rumus usaha itu apa? W kali H. Sama dengan F kali S. Sama dengan F kali S. Nah, di Google Colab di layar ini kan ada satu kotak tuh. Di bagian atas sama di bagian bawah. Di bagian atas di sini tuh bisa kalian ketik atau kodenya kalian ketik di sini. Terus nanti hasilnya akan muncul di bagian bawah. Nah, misal ya. Misal ibu menggunakan angka 7 dan 2. Nah, di sini ada tiga komen utama, yaitu input, rumus, dan output. Dan input itu digunakan agar kita dapat mengisi di kolom bawah ini dengan angka. Sedangkan rumus digunakan sebagai otaknya, seperti di kalkulator itu. Terus output itu digunakan sebagai merefleksikan hasil dari perhitungan di otaknya itu tadi. Nah, tadi Ibu sudah memasukkan angka 7 dan 2.
dikali 2. Nah, selanjutnya kalian bisa melanjutkan ke halaman 8. Itu ada link, kalian pencet saja itu. Terus bersama kelompok, ibu bagi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Bersama kelompok kalian akan mendiskusikan bagaimana sih tata urutannya dari kode tersebut agar bisa memecahkan masalah di keluarga Raka. Silakan didiskusikan. Baik, Bu. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Sekarang ibu mau Mbak Feli deh. Dari kelompok 2 ya? Dari kelompok 1. Bisa dibacakan hasil dari diskusinya Mbak Feli? Ya, yang pertama itu kami itu membaca dataset, yang kedua mengidentifikasi informasi, terus menghitung energi listrik setiap alat. Step selanjutnya kami menghitung tagihan yang dibayar, terus menganalisis alat apa sih yang paling boros, terus menarik kesimpulan ibu. Oke, bagus ya. Kelompok selanjutnya, apakah ada jawaban yang berbeda atau semuanya sama? Oke, sama ya. Oke, kalau itu sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah di keluarga Raka. Nah, selanjutnya kalian akan menghitung berapa tagihan listrik yang harus dibayar oleh ayah Raka. Dari dataset yang ada di halaman pertama tadi, kalian akan diminta menghitung energi listriknya dengan total tagihan setiap bulannya itu. Nah, kita asumsikan satu bulan ada 30 hari dengan biaya Rp2.000 per kWh. Nah, sekarang kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana sih cara menghitung energi listrik dan total biaya dengan menggunakan Google Colab. Karena jumlah alatnya cukup banyak, kalian bisa membagi setiap alat untuk dihitung oleh masing-masing anggota kelompok. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau bisa dimengerti, nanti kalau sudah selesai itu dilanjut di bawahnya di kegiatan 3, kalian bisa menjawab pertanyaan di kegiatan 3 dan mengisi di kotak di bawahnya. Baik, Bu. Silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Ini buka ini.
terlalu lama, Bu. Oke, terlalu lama ya. Apakah ada yang menambahkan? Saya, Ibu. Baik, silakan Mbak Fitri. Karena ini juga daya alatnya juga besar-besar. Oh, dan karena daya alatnya juga besar. Oke, baik. Nah, sekarang, nah, berdasarkan perhitungan dari tadi yang kalian hitung tadi, alat mana sih yang paling besar? Oke, silakan Mbak Putri. Kipas angin, Bu. Oke, Itu berapa? sebesar 1200 watt power. Oke, 1200 watt hour ya. Iya. Nah, itu berarti jika salah satu alat yang kita gunakan tadi itu diambil, apakah dapat mengurangi biaya listriknya secara signifikan atau mengurangi banyak biayanya atau malah menambah? Siapa yang mau jawab? Bisa, Bu. Soalnya kan kalau nggak dipakai nggak harus bayar. Oke, kalau nggak dipakai berarti bayar. Apakah ada pendapat lain? Saya, Bu. Baiklah, silakan dia. Jika alat yang digunakan tidak terlalu digunakan dan memiliki daya yang kecil, maka tagihannya tidak banyak berkurang, Bu. Oke, kalau tidak digunakan berarti tidak ada tagihan ya gitu ya. Iya. Nah, berarti dari situ kita tahu bahwa energi listrik itu dipengaruhi oleh besarnya daya suatu alat dan lama penggunaannya. Semakin besar daya suatu alat itu dan semakin lama penggunaannya, maka energi yang dihabiskan akan semakin besar. Kalau energinya besar, tagihannya gimana? Oke, tagihannya banyak ya. Nah, sekarang kalian kan sudah tahu nih kenapa kok bisa tagihannya banyak. Nah, kalian sekarang dituntut untuk mengurangi, buat strategi bagaimana sih cara mengurangi tagihan itu untuk di bulan depan. Kriterianya itu kalian harus dapat menguranginya minimal 40% atau minimal berkurang 100.000 lah. Itu. Nah, perlu diperhatikan kalian itu tidak boleh mengubah jenis alatnya atau dayanya. Jadi alatnya tidak boleh dikeluarkan. Yang bisa diubah itu hanya waktu penggunaannya. Bisa dimengerti? Bisa. Baiklah. Silakan dikerjakan dalam kelompok ya. Baik, Bu.
itu dari 17 jam jadi 6 jam. Setrika dari 2 jam itu jadinya 1 jam. Dan televisi dari 5 jam itu dibuat jadi 3 jam. Pengurangan ini dilakukan karena alat tersebut itu tidak selalu digunakan sepanjang hari. Jadi kan bisa diatur sesuai kebutuhannya. Dengan perubahan tersebut, jadi ada penghematan sekitar 180.000 sehingga total tagihan listriknya itu turun dari 247.560.000 itu bisa menjadi sekitar 139.560 per bulan. Jadi lebih hemat, Bu. Oke, baik sekali ya sepertinya. Apakah kelompok lain ada yang mendalami? Baik, sekarang Nabila mau tanya, itu Magicom kok bisa dari 17 jam ke 6 jam itu dibuat apa? Ya kan, ini Magicom izin jawab ya Mbak. Kan Magicom itu mode menghangat itu kan selalu nyala ya. Nah, solusi dari kami itu waktu makannya dijadwal, jadi Magicomnya tuh nggak nyala terus. Jadi pas nasinya habis matang bareng sama sarapan terus dicampur lagi, nanti dinyalakan pas mau makan siang. Terus buat begitu pula pas makan malam itu baru dicolok lagi. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Bagus banget Jenny. Selanjutnya kelompok kedua silakan maju. Saya dari kelompok kedua akan memaparkan hasil diskusi yang sudah kami diskusikan. Nah, jadi strateginya itu dengan mengoptimalkan penggunaan listrik saat rumah tidak digunakan dengan mengurangi lampu ruangan dari 24 jam menjadi 10 jam, lampu luar dari 12 jam menjadi 6 jam, kipas angin dari 24 jam menjadi 12 jam. Nah, pengurangan ini itu dilakukan dengan memanfaatkan cahaya alami dan mematikan alat saat tidak diperlukan. Nah, dengan strategi ini penghematan itu bisa mencapai sekitar Rp103.80 sehingga total tagihan listrik menjadi sekitar Rp144.480 per bulannya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Apakah kelompok lain ada tanggapan? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada, berarti sudah bagus sekali ya. Tepuk tangan semuanya. Oke, karena semuanya sudah presentasi, mari kita belum selesai. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau bantu Ibu simpulkan hari ini? Pembelajaran ini. Baiklah, silakan. Muji Bu mau dimulai. Tapi jangan ngomong. Silakan Mbak Ribi. Jadi kesimpulannya itu kita belajar tentang energi listrik Bu. Listrik dipengaruhi oleh gaya dan waktu penggunaan. Menghitung tagihan listrik, penggunaan energi listrik yang besar menyebabkan tagihan juga semakin mahal. Jadi cara menghemat listrik itu dengan mengurangi penggunaan alat listrik yang tidak dipakai atau memakai alat yang lebih hemat energi. Oke, terima kasih ya Mbak Ribi. Terima kasih sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, benar ya, tadi kita belajar tentang apa itu energi listrik, cara menghitung energi listrik, tentang daya dan tentang berapa lama penggunaannya mempengaruhi energi listrik. Nah, untuk mengurangi besarnya energi listrik itu kita dapat mengurangi daya dan mengurangi waktu penggunaannya. Nah, apakah sebelum kita akhiri, apakah ada yang ditanyakan terkait materi? Jelas tuh, sudah jelas banget. Baiklah, kalau sudah jelas, nanti silakan hubungkan I atau PD-nya dengan menekan tombol finish di bawah ya. Ya, Bu. Ibu apresiasi kerja keras kalian hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, silakan pelajari bahan ajar yang akan Ibu kirim di grup dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bahan ajar kemarin ya. Baik, Baiklah. Baik, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Ketua kelas dipersilakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nyapa, Pak Udin? Nyapa, Pak Bu? Minta tolong di. Saya mujir ini ya kok. Itu tombol strategi. Mer, ya apa iki Mary? Iki lho, 5 tak apa 5? Nyapa, limonya kok. Oh ya sabar.